Baik, kita lanjutkan ke agenda kita berikutnya, yaitu kami akan memberikan kesempatan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Webinar untuk membuka acara sekaligus memberikan kata sambutan kepada Dr. Elvi Liza, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan kesehatannya sehingga kita dapat berjumpa pada ruang virtual ini dalam rangka penyelenggaraan webinar jurusan Fisika Unip dari yang ketiga yang diinisiasi sebagai pengganti kuliah umum yang biasa dilakukan. Salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang sangat hebat, mumpuni dan berpengalaman dalam bidang komputer science sesuai dengan tema kita hari ini, yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada webinar ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, lembaga riset, dan juga dari sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Webinar ini merupakan series ketiga dari webinar yang diadakan oleh jurusan Fisika, di mana seri pertama mengangkat topik terkait sumber daya kelautan di Indonesia. Kemudian seri kedua terkait biofisika, terutama terkait sumber minyak di Indonesia. Nah, untuk seri ini difokuskan pada computer science, pertama terkait machine learning and deep learning. Terkait topik kita bersyukur pada kesempatan ini kita memiliki ruang dan waktu untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Profesor Dwi Hendratmo. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk sharing pengetahuan dan ilmu, terutama terkait dengan bidang yang sudah Bapak kecibungi cukup lama, itu terkait machine learning, artificial intelligence dan sistem informasi. Oleh karena itu, dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dwi, mungkin dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan pengetahuan dan mungkin kolaborasi riset nantinya terkait bidang machine learning ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Mahardika atas waktu dan kesempatannya, di mana Bapak Mahardika juga bekerja di bidang computer science. Kemudian saya mendapatkan informasi, saya searching di internet, beliau meraih gelar doktor pada usia 26 tahun dari salah satu universitas di Australia, dan sekarang berkarir di NTU Singapura. Mungkin pengalaman yang beliau sampaikan nanti dapat menginspirasi terutama mahasiswa untuk motivasi pendidikan dan karir ke depannya. Kemudian we also thank to Mr. Katiar for time and knowledge transfer today. I hope this webinar will be helpful for us, and then in the next future will be collaborate related to application of deep learning in remote sensing domain. I hope especially all students can gain knowledge from what Mr. Katia presented later. Kemudian ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari para narasumber kita. Semoga kita dapat mengambil informasi dan manfaat sebanyak-banyaknya dari narasumber kita ini, untuk menambah kapasitas, pengetahuan, dan aspirasi dan menjadi sarana pengembangan diri di era revolusi industri 4.0. Kami berharap khususnya mahasiswa dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk berinteraksi langsung dengan para speaker nantinya. Mungkin
dari panitia. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dengan mengucapkan bismillah kita mulai webinar ini. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Elvi Yuliza. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti kita, yaitu penyampaian materi oleh ketiga keynote speaker, di mana nanti penyampaian materi yang bertindak sebagai moderator itu adalah Bapak Dr. Azhar Mudalubis. Kepada Bapak Azhar Mudalubis dipersilakan. Sekaligus saya pindahkan hostnya kepada Bapak Lubis. Baik, terima kasih banyak Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan ke Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti webinar etika yang ketiga. Kemudian selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa menikmati alam yang sangat menderang seperti saat sekarang ini. Terus pada webinar kali ini kita punya 3 orang narasumber yang berhubungan dengan deep and machine learning. Kita punya kesempatan kurang lebih totalnya 3 jam. Jadi nanti akan saya perkenalkan satu segmen. Jadi kita bagi nanti 3 segmen. Yang pertama itu segmen dari Profesor Dewi Edharmo Widiantoro. Segmen pertama 1 jam, including Q&A, ya, pertanyaan nanti dan jawabannya. Kemudian akan disampaikan lagi oleh Bapak Dika Pratama dari NTU Singapura, kemudian dengan Bapak Ketia dari Yamaguchi University. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, ada baiknya saya perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dewi Edharmo Widiantoro. Ini merupakan salah seorang dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Bandung. Beliau memperoleh gelar Master dan PhD bidang Computer Science dari Texas A&M University pada tahun 1999 dan 2003. Saat sekarang ini beliau sebagai editor board pada jurnal ICT, kemudian juga sebagai associate editor pada International Journal of Electrical Engineering. Beliau juga sudah bertahun-tahun menjadi reviewer program penelitian nasional. Kemudian topik-topik penelitiannya beliau tertarik pada bidang artificial intelligence, machine learning, information summarization, information extraction, dan classification juga, serta pattern recognition. Kita berharap beliau bisa sharing penelitian maupun pengetahuannya untuk kita simak secara bersama-sama. Waktu kami persilakan Pak Dewi, waktunya sekitar 45 menit, kita punya 15 menit pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan taruh di chat room, nanti kita akan sampaikan, kita akan bacakan satu. Ya, dipersilakan Pak Dewi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan coba share screen dulu PPT-nya. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam jumpa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ya sedikit sharing pengetahuan terkait dengan machine learning dan deep learning dan khususnya di bidang computer science, meskipun nanti ada sedikit materi-materi lain yang saya berikan di luar konteks computer science, computer vision ini, gitu ya. Jadi pertama-tama saya ingin menekankan bahwa machine learning is everywhere, ya. Jadi saat ini
uh, uh, dalam kehidupan sehari-hari, baik sadar maupun tidak sadar, kita itu sebetulnya sudah banyak menggunakan atau memanfaatkan machine learning. Mulai dari HP yang Bapak Ibu pakai, gitu ya. Kemudian setiap kali Bapak Ibu menggunakan komputer, itu sebetulnya kalau misalkan ke Google, baca news, dan seterusnya, gitu ya, itu sebagian besar itu sudah menggunakan machine learning. Ya, jadi terutama juga kalau Anda misalkan mau belanja online, baik di Amazon, Bukalapak, atau Tokopedia, dan lain-lainnya gitu ya, itu juga kebanyakan mereka sudah memanfaatkan machine learning dalam rangka memberikan rekomendasi gitu ya. Bahkan mungkin beberapa sudah sangat ya ini ya terbiasa ya dengan pesan-pesan yang keluar dari katakanlah HP itu ya. Misalkan Bapak mau pagi-pagi keluar, mau berangkat ke kampus atau tempat kerja, sistemnya langsung ngasih apa itu semacam pemberitahuan, mungkin akan terlambat sekian menit karena lalu lintas agak sedikit macet, misalkan seperti itu. Ya itu sebetulnya kita setiap hari sudah ini ya, data kita itu sudah diamati terus, sudah diproses dengan apa itu machine learning, dan itu kemudian dijadikan dalam bentuk layanan untuk kita semua sebagai pelanggan gitu ya. Jadi machine learning is really everywhere, baik kita sadar atau tidak sadar ya. Nah, sekarang apa itu machine learning? Pada dasarnya secara umum machine learning atau learning adalah proses di mana sistem bisa meningkatkan kinerjanya berdasarkan pengalaman gitu ya. Kemudian ada juga definisi yang lebih apa itu akademis gitu ya, di mana ini merupakan studi algoritma yang bisa meningkatkan kinerjanya untuk satu tugas tertentu atau task tertentu berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman ini bisa diambil dari contoh-contoh data gitu ya. Dan memang di sini kita keterbatasannya memang tasknya itu tertentu. Jadi kita belum punya satu algoritma yang untuk apapun gitu ya. Jadi untuk satu tugas tertentu, misalkan untuk memberikan rekomendasi barang-barang yang akan dibeli, kemudian untuk memberikan katakanlah menentukan ya apa itu mengidentifikasi wajah seseorang dan seterusnya, itu semuanya itu masih spesifik gitu ya. Nah, ini sedikit memberikan gambaran apa perbedaannya program yang tradisional dengan program machine learning ya. Kalau yang tradisional di sini biasanya inputnya adalah data dan program. Nah, program ini yang kita tuliskan gitu ya dalam bentuk urutan perintah untuk memproses data. Ya, kemudian hasilnya kita keluarkan sebagai output ya. Nah, berbeda dengan pemrograman yang tradisional, nah machine learning ini inputnya adalah data, contoh-contoh data dan keluarannya gitu ya. So, misalkan kalau ini adalah contoh gambar katakanlah atau contoh wajah si A, ini contoh wajah si B, ini contoh wajah si C. Nah, si komputer itu nanti yang akan membuat katakanlah modelnya gitu ya, untuk bisa mengenali kapan ini si A, kapan ini si B, atau ini suaranya siapa, atau ini suara orang itu bentuk teksnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ya itu yang dilakukan oleh machine learning. Dia membentuk model bagaimana bisa membuat apa itu korelasi antara contoh input dan outputnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi memprogram bagaimana aturannya, bagaimana cara memprosesnya. Kita hanya memberikan program untuk melakukan pembelajaran agar dia bisa membuat korelasi antara contoh data input dan outputnya. Gitu. Nah, kenapa kita perlu belajar machine learning? Ya, ini bukan promosi ya. Kebetulan saya juga memang bidangnya di sini, dan ini beberapa quote dari orang-orang yang cukup terkenal itu terkait dengan apa itu machine learning. Jadi bisa dilihat di sini ya, masing-masing punya sudut pandang tersendiri berdasarkan apa yang pengalaman mereka masing-masing gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa machine learning ini betul-betul salah satu yang membuat mereka itu impress gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita menggunakan machine learning gitu ya?
kenapa nggak program biasa saja? Ya, kira-kira jawabannya ya ini tadi sudah dituliskan di sini ya. Memang dengan program kita bisa ini ya fleksibel juga ya, memproses input dengan output sesuai dengan kehendak kita ya. Tapi tidak semuanya itu segampang itu ya. Jadi kadang-kadang kita ya istilahnya itu kita expertise kita itu tidak memungkinkan kita untuk memprogram. Misalkan kalau rover itu yang Mars rover itu yang dipakai untuk melakukan eksplorasi di Mars, gitu ya, kita belum tahu kondisi di Mars itu seperti apa, gitu ya. Makanya kita istilahnya kita kasih mereka kemampuan untuk belajar, gitu ya, di lingkungan yang baru sehingga nanti si rovernya itu bisa beradaptasi sendiri. Selanjutnya, kita itu pinter hanya banyak hal sebagai manusia, tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu, ya. Misalkan di speech recognition itu udah pasti ya, kita itu mudah sekali untuk bisa mengerti apa yang diucapkan seseorang itu ya. Atau juga misalkan kita itu mudah sekali kalau sudah dikenalkan seseorang mengetahui gitu bahwa si A itu beda dengan si B, ini bisa dengan si C, meskipun agak sedikit gelap, kemudian ganti pakaian, kemudian baru tidur, atau kemudian setelah mandi, itu tuh kita tetap aja tahu gitu ya. Tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa ini si A, kenapa ini si B, atau ini suaranya kenapa saya bisa mengenal ini suara ini adalah berarti teksnya seperti ini gitu ya. Kita sulit untuk melakukan itu ya. Ya karena disinilah kita itu ya kepada sistem ini contoh gambar A yang namanya ini contoh gambarnya si B, wajahnya si B, ini contoh gambarnya si C ya. Mungkin dengan berbagai pose gitu ya. Nah, sistem yang akan melakukan proses pembelajaran itu sendiri gitu ya untuk bisa mengenal, di mana kadang-kadang kita nggak tahu kenapa komputernya itu bisa mengenali gitu ya, seperti itu. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang perlu dikustomisasi gitu ya, bisa personalized medicine, personalized service misalkan di e-commerce gitu ya. Ya contoh yang konkret ya sekarang itu misalkan yang saya tahu pasti itu misalkan di Amazon gitu ya. Kalau kita sudah login ke Amazon itu yang dipresentasikan ke kita itu sudah di-customize ke kita gitu ya sesuai dengan pemahaman Amazon terhadap preference kita ya. Preference itu biasanya kebanyakan dari perilaku kita pada saat menggunakan Amazon misalkan untuk berbagai kegiatan saya mencari barang atau membeli barang dan lain-lain. Dan saya yakin juga ini juga kemungkinan juga sudah diterapkan juga di Tokopedia, Bukalapak atau e-commerce lainnya di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian juga model-model yang harus diturunkan dari data yang jumlahnya itu besar sekali gitu ya. Kalau dulu itu orang kekurangan data, sekarang kita kebanjiran data. Nah, disinilah tidak mungkin lagi kita menganalisis itu. Nah, dengan machine learning dia bisa mencoba mengeluarkan atau menguak beberapa pola yang mungkin kita tertarik ya untuk mempelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, itu beberapa alasan kenapa kita perlu machine learning ya. Nanti contoh yang klasik gitu ya untuk pengenalan huruf saja yang sederhana gitu ya. Nah, sekarang teknologinya udah canggih sekali ya. Misalkan banyak variasi di mana kita bisa menuliskan angka 1, angka 2, angka 3 ya. Tapi manusia tuh meskipun agak sedikit berbeda, kita masih bisa mengerti ini tuh angka 2 atau angka 3 atau angka 4 gitu loh. Tapi kalau kita coba program secara eksplisit bagaimana mengenal, oh misalkan ada sedikit lingkaran di sini, itu kemungkinannya terlalu banyak ya, tidak mungkin. Nah disinilah kita bisa memanfaatkan machine learning untuk melakukan generalisasi pola-pola angka 2 itu seperti apa, angka 3 itu seperti apa. Ya ini contoh klasiknya. Ini contoh persoalan yang ya tadi sebetulnya sudah saya jelaskan juga, misalkan mengenali wajah, mengenali apa itu suara seseorang gitu ya. Ini termasuk juga misalkan mengajari misalkan di sini contohnya itu kendaraan bisa jalan sendiri gitu ya. Berdasarkan misalkan apa itu gambar-gambar yang ditangkap dari kamera.
Ya sebetulnya kalau ide dasarnya sih jelas gitu ya. Kalau jalannya lurus, ya setelahnya biarkan saja lurus. Kalau belok kiri, putar ke kiri. Kalau beloknya agak besar, putarannya agak banyak dan seterusnya. Ya mungkin itu seperti itu ya. Tapi nggak segampang itu karena masukannya itu dalam bentuk pixel-pixel gitu ya. Ya. Nah di sini untuk bisa mengenali dari pixel ke arah jalan, arah jalan, kemudian gerakan dan sebagainya itu ya mungkin terlalu ini ya, variasinya terlalu tinggi untuk bisa kita program dengan cara tradisional. Kita cukup memberikan contoh kepada mesinnya. Oh ini contoh adalah ya contohnya itu biasanya di sini kita jalan, kemudian sistemnya yang akan merekam gambar dan arah dari setir gitu ya. Ini contoh ini ya, contoh penggunaan machine learning untuk autonomous driving yang pertama kali ya, kurang lebih ya, yang pionirnya sekitar tahun mungkin 97-an gitu ya, waktu itu ya, cuma baru dirintis gitu ya, tapi sekarang udah canggih-canggih, nanti kita lihat. Ya. Nah ini beberapa state of the art aplikasi dari machine learning. Di sini sebagian besar saya fokuskan pada ini ya, computer vision ya. Ya udah pasti ini yang contoh klasik itu ya, klasifikasi gambar gitu ya, bisa membedakan beragam gambar, apakah itu pesawat terbang, mobil, burung, ya macam-macam ya. Itu contohnya gitu ya. Ya sebetulnya sih nanti aplikasinya di mana itu ya, itu mudahnya itu ya kan untuk ini sih mesin pencari itu salah satunya gitu ya, memudahkan mungkin mahasiswa itu belajar mencari gambar-gambar gitu ya dengan kriteria tertentu. Kemudian ini contoh image super resolution, itu maksudnya itu dia dari gambar yang blur atau mungkin Anda punya gambar kecil gitu ya, ukuran katakanlah 50 kali 30 gitu ya. Nah, dia bisa membuat versi ukuran besarnya gitu ya. Jadi dari versi yang tidak jelas menjadi versi jelasnya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan dikasih contoh-contoh sebelumnya, bagaimana dia melakukan upscale dari resolusi tapi tetap menghasilkan gambar yang betul gitu ya. Kemudian ini image transformation, saya pikir ini salah satu contoh aplikasi yang banyak di ini yang cukup populer terakhir ini ya, itu Face App itu ya. Anda bisa kasih foto Anda, kemudian Anda ingin melakukan transformasi supaya wajahnya tetap mirip Anda tapi dalam bentuk yang lain. Nah ini di contoh ini seorang pria diubah versi wanitanya seperti apa gitu ya. Kemudian juga ini bisa dipakai untuk misalkan membangun model 3 dimensi dari 2 dimensinya gitu ya. Ya contohnya barangkali mungkin contoh 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. Tapi ya ini salah satu aplikasinya. Sehingga dikasih gambar baru, dia bisa melakukan rekonstruksi dari 2 dimensi ke 3 dimensinya gitu ya. Ini cukup menarik gitu ya. Lalu ini yang cukup banyak menarik juga itu image captioning ya. Image captioning itu dia dikasih gambar, lalu sistem itu bisa mendeskripsikan apa isi gambar itu. Ya di sini misalkan terlihatan ya di bagian kiri atas itu ada person riding a motorcycle on a dirt road. Ya itu persis sekali gitu ya, akurat, sangat akurat gitu ya. Kemudian juga di bawahnya a group of young people playing a game of frisbee. Ya ini game-nya betul ya, frisbee ya. Yang people-nya juga kelihatannya betul juga gitu ya. Jadi bukan orang tua, bukan anak kecil gitu ya, dan seterusnya. Ya ini tentunya nanti akan bermanfaat sekali. Salah satunya juga misalkan membuat e-commerce itu menjadi lebih baik. Misalkan untuk para penjual, dia cukup mengupload gambar barangnya yang akan dijual, nanti sistem bisa otomatis mendeskripsikan barang itu apa gitu ya. Bisa juga untuk search engine yang kita cukup tolong carikan ini gambar orang-orang yang lagi bermain apa itu sepak bola tapi orangnya anak-anak itu misalkan ya. Itu mungkin ya itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Okay. Contoh yang ini autonomous car tadi sudah saya singgung, tapi ini versi modernnya ya. Ya kalau yang lebih modernnya itu sensornya nggak kelihatan ya. Ini versi masih prototipnya gitu ya.
Jadi banyak sekali menggunakan sensor gitu ya. Kebetulan di prototip ini sensornya masih kelihatan jendol-jendolnya itu ya, mulai dari lidar, kamera dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah banyak sekali ya gambar-gambar videonya gitu ya yang mendemonstrasikan jenis-jenis otonom sekali ini gitu ya. Jadi sangat menarik sekali karena dia diklaim jauh lebih aman ya daripada kalau manusia nyetir ya. Karena dia kalau kita lihat di sini gitu ya, dia sensornya itu sangat lengkap sekali ya. Misalkan lidar gitu ya, itu sensor 3 dimensi ya yang bisa mengamati lingkungannya 360 derajat, berbagai macam untuk deteksi obstacle, halangan, kemudian ada GPS dan lain-lain, itu komplit ya. Sehingga dia indranya itu jauh lebih lengkap daripada manusia. Kalau manusia kan paling-paling bisanya ke depan ya. Kemudian itu pun dengan lebar jarak pandang yang terbatas. Gitu. Kalau dia melihat ke belakang, nggak bisa lihat ke depan. Nah ini sistemnya itu bisa melakukan pada saat yang sama, melihat 360 derajat sampai sekian ratus kilometer ke depan, ke samping, ke belakang gitu ya. Jadi sangat aman sekali gitu ya. Dan dia memang dilengkapi dengan tambahan AI dan lain-lain gitu sehingga bisa menghindari rintangan manusia, jalan kaki dan seterusnya sehingga jauh lebih aman gitu ya. Kalau versi yang komersialnya ini nggak kelihatan itu radarnya itu ya. Jadi semuanya sudah tersembunyi bagus di dalam mobil gitu ya. Nah ini beberapa ya ini juga gambar dari versi pada saat mulai dikembangkan ya kurang lebih teknologi yang dipakai termasuk untuk pemetaan jalan ke depan, yang mengidentifikasi jalan dan lain-lain. Gitu ya. Nah ini banyak dikembangkan juga sekarang itu dengan deep learning to object detection gitu ya. Di sini kita bisa mendeteksi wajah manusia, kemudian mendeteksi beragam objek gitu ya. Ya kalau misalkan diterapkan di katakanlah kamera di mobil itu dia bisa mendeteksi jalan, mendeteksi kendaraan lain, bisa mendeteksi orang yang lagi akan nyebrang dan seterusnya. Gitu ya. Ya, ini contoh untuk face recognition dan tracking gitu ya. Jadi ya sebetulnya ya kalau di aplikasi yang sekarang banyak menjadi kontroversi itu ya untuk surveillance gitu ya. Dan ini sudah banyak diterapkan di Cina gitu ya. Secara masif mereka sudah memasang video surveillance gitu ya, sehingga mereka bisa mendeteksi orang ini pergi kemana saja gitu ya. Di negara Amerika teknologinya juga nggak ketinggalan, cuma biasanya masyarakatnya lebih kritis ya, diprotes gitu ya. Itu mengganggu privasi gitu ya. Kebetulan kalau di Cina pemerintahnya berhasil memasang itu secara masif gitu ya, men-track warga negaranya. Ya ada bagusnya juga warga negara nggak akan berani main-main karena semuanya itu udah pasti akan terekam di di sistemnya pemerintah gitu ya. Mungkin ada juga pernah dengar ya deepfake ya. Kalau ini di videonya ini cuma saya capture gambarnya aja ya. Sebetulnya kalau di videonya lebih menarik lagi. Ini Obama di videonya itu yang sedang bicara gitu ya. Ya, sedang bicara itu ya. Suara ya udah pasti kalau wajahnya persis Obama, suaranya juga persis mirip Obama. Untuk orang yang kebanyakan seperti kita nggak bisa membedakan ini asli atau enggak, kita ya mendingan ya Obama itu yang seperti ini gitu ya. Tapi ini sebetulnya pada saat si Obama ini gambarnya ada di sini itu bicara, itu sebetulnya di-generate sama si deep learning gitu ya. Sama deepfake namanya gitu ya. Jadi dia menggunakan orang lain bicara, tapi muka, intonasi dan warna suaranya itu menggunakan warna suaranya Obama ya. Sudah sampai seperti ini gitu ya. Ya ini ya lumayan kontroversi juga sih. Jadi teknologi ini tuh ya sebetulnya setiap teknologi kan ada sisi gelap, ada sisi terangnya gitu ya. Ya sempat terjadi kontroversi kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang bagus gitu ya. Tapi sisi bagusnya banyak juga kalau kita memanfaatkan itu.
deepfake ya. Kemudian juga untuk aplikasi di seni gitu ya, itu kita sebut sebagai neural style transfer gitu ya. Nah, di sini sebetulnya seperti seni ya, dia mencoba menggabungkan gambar realistik ya, misalkan dari foto, kemudian ada style gitu ya, sebelah kanan ini stylenya gitu ya. Nah, kemudian sistemnya itu memang sudah dikasih strategi untuk menggabungkan dua gambar, memanfaatkan stylenya diterapkan di gambar aslinya, ya, di gambar realistiknya. Sehingga gambar realistiknya itu masih tetap menjadi gambar utama, tapi stylenya itu menggunakan stylenya yang ada sisi kanan, gitu ya. Ini seolah-olah menjadi gambar baru yang menggabungkan gambar realistik dengan style yang kita inginkan, itu stylenya bisa apa saja, gitu ya. Ini hanya salah satu contoh saja di sini. Kemudian juga action recognition. Nah, ini menarik juga gitu ya. Ya, ini sebetulnya mainnya itu di video ya. Karena action itu perlu melibatkan video. Kebetulan di sini saya hanya tangkap gambarnya di sini. Jadi ada video, ada berbagai orang dengan tingkah pola yang berbeda-beda. Ini sistem bisa mendeteksi apakah orang itu sedang berjalan, sedang standing, atau sedang menggali, atau sedang pancing, dan seterusnya gitu ya. Ya, di sini sebetulnya bisa juga nanti dimanfaatkan juga, misalkan ya untuk mendeteksi misalkan orang yang katakanlah mencurigakan di airport, misalkan ya meninggalkan barangnya tanpa diawasi, nah itu misalkan. Jadi itu manfaatnya juga banyak sekali gitu ya. Mungkin bisa juga dimanfaatkan mendeteksi orang yang mencuri barang di katakanlah di toko gitu ya. Ya mungkin itu persoalannya lebih kompleks lagi gitu ya, tapi ini bisa mengenali apa yang sedang dilakukan oleh orang itu gitu ya, yang sedang diamati ya. Ini namanya action recognition ya. Kemudian untuk healthcare ya sudah pasti itu untuk menganalisis gambar-gambar medis, misalkan yang terakhir kemarin dengan menggunakan ronsen atau CT scan ya. Banyak penelitian sudah mencoba mengidentifikasi apakah hasil CT scan atau ronsen tadi itu memberikan karakteristik yang bersangkutan itu terkena COVID atau tidak, gitu ya. Termasuk juga pneumonia atau tidak. Contoh yang lainnya itu kebetulan nggak saya sampaikan di sini, tampilkan di sini, misalkan dari gambar kulit kita, misalkan ada bercak-bercak dan sebagainya, itu misalkan bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah bercak-bercaknya itu hanya sekedar kanker atau bukan, atau kalau kankernya itu kanker ganas atau yang cuma kanker lunak dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di sini ya, di healthcare. Skin labeling itu juga contoh aplikasi ya, sebetulnya ini dari gambar mencoba mengidentifikasi semua objek yang ada di sini ya. Ya mirip sebetulnya, bedanya dengan image captioning tadi ada ceritanya, kalau ini sekedar oh ini gambar apa aja gitu ya di sini. Nah, kemudian ada kemarin saya sempat lihat juga gitu ya, Amazon tuh punya toko khusus ya, khusus Amazon tapi belum banyak gitu ya. Yang dimana dia itu istilahnya tuh cashierless convenience store gitu ya. Jadi begitu masuk ya memang harus punya akun dulu ya, di-scan dulu di HP-nya menunjukkan bahwa ini memang sudah terdaftar. Nah, apa yang diambil dan dikembalikan lagi ke ini itu dimonitor sama kamera yang terdapat di atasnya itu rak-rak itu ya. Jadi dia datang masuk setelah nge-scan HP-nya gitu ya, berisi aplikasi untuk itu. Nah, kemudian tinggal ngambil aja barang-barang di situ, gitu ya. Dia nggak ada lagi kasir, gitu ya. Kemudian dia keluar, kalau dicek akunnya di Amazon, gitu ya, kelihatan sekali barang-barang yang sudah dibeli itu apa saja, gitu ya. Dan sangat akurat, gitu ya. Karena kebetulan kalau saya lihat di videonya, itu kameranya banyak sekali, gitu ya. Jadi bisa memonitor barang apa saja yang diambil, gitu ya. Bahkan dia bisa mendeteksi nggak jadi dibeli, itu jadi ada barang yang ditaruh kembali ke rak, tapi itu nggak jadi dibeli, ya. Sampai sejauh itu sekarang masih masa uji coba, gitu ya, sehingga
ya ini belum banyak kita lihat, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Gitu ya. Nah, kalau di deep learning di headline-nya sudah cukup banyak gitu ya, terutama di media-media berbahasa Inggris itu wah di mana-mana gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya ya, mungkin kalau di Indonesia itu gaungnya itu yang dengar itu AI ya. Jadi siapapun bicara tentang AI, segala macam sektor sudah pengen menerapkan AI dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita mau fair, itu kontributor utama itu adalah deep learning atau machine learning gitu ya, machine learning dan khususnya deep learning gitu ya. Karena disinilah yang betul-betul membuat katakanlah dia itu lebih visible untuk penerapan sehari-hari ya. Nah, jadi ya no wonder gitu ya, everybody want ya to be involved in AI gitu ya. Oke, nah kalau impact deep learning itu juga, ya ini kebetulan di speech teknologi juga cukup banyak gitu ya, dan saya juga sebetulnya at some point itu surprise gitu ya, beberapa waktu yang tahun yang lalu gitu ya, karena waktu itu sudah sebegini canggihnya gitu ya. Karena dulu waktu saya belajar itu teknologi misalkan speech recognition itu ya masih banyak salahnya lah gitu loh. Sehingga kita males mau pakai gitu ya. Harus ngomongnya tuh berkali-kali gitu baru si sistemnya itu mengerti gitu ya. Tapi sekarang betul-betul sangat akurat gitu ya. Kita yang bukan native English speaker dia masih bisa mengerti ya selama kita nggak ngomongnya salah gitu ya. Baik itu teknologi dari Apple itu Siri, kemudian kalau Amazon itu ada namanya Alexa gitu ya, alatnya namanya Echo, kemudian juga ada Google Now gitu ya. Itu sudah sedemikian canggihnya gitu, sehingga ya kita ngomong dengan background noise pun nggak ada masalah gitu ya. Dan ini sudah produknya itu sudah ada di pasaran gitu ya, bisa kita integrasikan dengan IoT gitu ya. Kebetulan saya sudah menerapkan di rumah saya, jadi semua saklar, kemudian peralatan elektronik itu sudah saya bikin IoT semua. Jadi di rumah itu kalau saya kadang-kadang kalau lagi males jalan gitu ya, tinggal teriak aja gitu ya. Kebetulan saya pakai Amazon Echo itu Alexa sistemnya gitu ya. Itu tinggal bicara aja, Alexa tolong nyalain lampu ini, tolong matiin AC, tolong nyalain lagu gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi sudah sangat memudahkan. Cuma ngomongnya dalam bahasa Inggris ya, kebetulan belum ada yang langsung dengan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi ya itu peluang bagi kita sebetulnya ya. Tapi sebetulnya mereka kalau maupun dengan mudah bisa membuat itu dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah ini beberapa sedikit contoh tadi supaya untuk memperluas wawasan penerapannya itu sebanyak-banyaknya, tapi sebagai ya bergelut di machine learning, introduce ini juga sih, sebetulnya bagaimana sih sistem itu bisa belajar gitu ya. Ya salah satu contohnya itu misalkan di perusahaan pemberi kredit atau asuransi gitu ya. Kalau ini contohnya itu ini perusahaan pemberi kredit, misalkan Visa, Mastercard dan seterusnya gitu ya. Nah di sini kita tidak menggunakan image di sini kebetulan ya, kalau image itu contohnya biasanya lebih mudah gitu ya. Tapi prosesnya susah. Ini teks saja ya. Teks itu datanya dalam bentuk ini. Contoh misalkan informasi terkait dengan customer yang pernah menjadi pelanggan, misalkan Visa atau Mastercard istrinya. Nah, ini bisa berisi segala macam ini ya, informasi bagaimana performance yang bersangkutan dari waktu ke waktu, gitu ya, apakah pernah telat bayar, kemudian kalau telat bayar berapa lama dia bisa melunasi, atau barangkali ini sama sekali nggak bayar, pendapatannya berapa, memiliki rumah atau bagaimana. Nah di sini objektifnya biasanya untuk ini perusahaan Visa atau Mastercard itu dia akan identifikasi apakah yang mencoba menerapkan machine learning untuk mengidentifikasi apakah seorang customer itu profitable atau enggak. Nah, kalau di area sini itu seorang customer profitable itu kalau dia sering belanja menggunakan ini ya, menggunakan kartu kredit, kemudian juga bayarnya pun juga dicicil gitu ya, sehingga katakanlah perusahaan dapat juga bunganya gitu selain ini, selain apa itu iuran tahunan gitu ya. Itu
customer yang profitable, dia mencoba bisa mengidentifikasi karakteristik dari customer ini. Gunanya untuk apa? Ya mungkin banyak gitu ya. Salah satunya kalau bisa mengidentifikasi untuk memberikan layanan yang lebih baik gitu ya. Kalau udah tahu ini kelompok yang profit, kemudian ini yang kelompok yang agak sedikit nunggak, mungkin dia perlu sedikit sering diingetin dan seterusnya gitu ya. Atau juga misalkan kalau ada istilah aplikasi baru, ya dia masukkan aja modelnya, kemudian sistemnya yang akan mengidentifikasi apakah ini berpotensi menjadi customer yang menguntungkan atau tidak. Gitu. Ya, ini berikutnya ini adalah contoh. Jadi kalau learning task-nya ini ya, contoh bagaimana mendefinisikan ini ya, kumpulan data yang menggambarkan profil dari customer dan credit story-nya. Kemudian apa yang akan dipelajari memprediksi kelas-kelas customer yang profitable atau tidak. Nah, ini contoh hasil ini pembelajarannya, saya kasih contohnya sederhana. Ya ini yang pertama itu contoh ya sebetulnya kalau diterjemahkan kalau dia sering nunggak gitu ya, maka ini bukan customer yang profitable. Tapi kalau dia misalkan jarang sekali atau tidak pernah nunggak dan penghasilannya tinggi, ini contoh yang profitable gitu. Ya mungkin tidak tinggi banget ya, yang sedang-sedang gitu ya. Kalau orang penghasilannya tinggi banget, ngapain juga nyicil gitu ya. Bayar aja langsung. Lebih menguntungkan, tidak harus membayar bunga. Nah ini sebagai sedikit gambaran juga bahwa pembelajaran itu pendekatannya ada di sini 4 macam gitu ya, ada supervise. Nah ini pendekatan ini dilihat dari contoh data yang bisa kita berikan ya. Yang pertama yang paling dipakai itu supervise, di mana data latihnya, contohnya itu ada, ini contoh input dan contoh output-nya. Jadi ini contoh profile customer, nah ini adalah contoh customer yang menguntungkan. Nah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan itu adalah ya deskripsi dari output gitu ya. Kalau unsupervised learning itu training datanya itu tidak memiliki output, dia cuma training. Nah di sini biasanya banyak menerapkan teknik clustering ya untuk melihat pola-pola yang secara inherent itu muncul di dalam data, secara melekat ada di data itu yang coba diungkap dengan algoritma clustering gitu ya. Atau semi supervised learning gitu ya. Itu kalau kita punya datanya banyak tapi contoh outputnya sedikit, mungkin biaya untuk melabelin itu tinggi gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan teknik yang namanya semi-supervised atau reinforcement learning yang terakhir. Itu kalau datanya itu tidak dalam bentuk contoh data input dan output, itu misalkan bentuknya itu sequence of action gitu ya. Jadi kita hanya tahu outcome-nya saja, hasil akhirnya. Misalkan main game, main catur gitu ya. Langkahnya kan panjang untuk bisa mengetahui apakah yang bersangkutan itu menang, kalah, atau withdraw itu kan panjang sekali ya. Jadi untuk yang kasus seperti ini, jadi inputnya itu dalam bentuk sequence of action gitu ya. Ada urutan langkah-langkah yang cukup panjang dan outputnya itu hanya sekedar outcome aja, atau kita sering kali reward gitu ya, menang, kalah, atau draw. Untuk kalau misalkan pemain gitu ya, catur. Nah ini kalau kita bicara deep learning itu kita tidak terlepas dari artificial neural network ya. Makanya perlu saya singgung di sini ya. Karena ini cikal bakalnya gitu untuk masuk ke deep learning ya. Tadi sudah saya singgung deep learning itu yang membuat katakanlah kemajuan pesat dalam dunia computer vision. Ya, ini cikal bakalnya itu dari artificial neural network, ya kembangan lanjut dari itu gitu ya. Tapi kenapa nggak disebut ANN saja? Kenapa? Ya memang beda gitu ya. Nah di sini sebagai ya informasi awal gitu ya, neural network itu bagus kalau misalkan di sini inputnya itu memiliki dimensi yang tinggi, banyak banyak fitur-fiturnya, baik nilainya discrete atau real gitu ya. Ya outputnya bisa juga berupa vektor gitu ya, bisa banyak nilainya gitu ya, dan mungkin datanya mengandung noise gitu ya. Nah di sini dan kita nggak tahu itu ya, udah pasti ya fungsi targetnya itu seperti apa, bagaimana kita bisa memetakan input sama output gitu ya. Dan
yang penting ini human readability of result is unimportant. Jadi kita nggak perlu tahu persis kenapa si algoritmanya bisa mengenal si A, si B kalau untuk face recognition ya, atau bisa menerjemah mengubah suara menjadi teks, gimana sih, kenapa bisa begitu? Nggak penting itu. Yang penting hasilnya memang bagus gitu ya. Nah, ini karakteristik persoalan yang dimana neural network itu sangat cocok gitu ya. Ya, yang sederhana sekali yaitu adalah single layer perceptron, jadi berupa satu simpul gitu ya, tapi simpul ini bisa menerima banyak input ya. Kemudian di sini diproses. Proses input sebetulnya sederhana ya. Penjumlahan input dengan bobot ya, bobot ini setiap misalkan X ini inputnya masuk ke unit yang namanya perseptron ini yang gede, gambar gede di sini sebetulnya satu unit perseptron gitu ya. Nah, proses dilakukan pertama kali adalah melakukan kombinasi linear antara input dengan output-nya. Jadi rumusnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian output-nya itu dihitung dengan menggunakan fungsi yang paling umum dipakai adalah fungsi logistik, meskipun fungsi-fungsi yang lain bisa dipergunakan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini algoritmanya gradient descent, itu standar banget. Gitu ya. Dan ini si algoritma itu pada dasarnya itu mencari bobot sehingga setiap kalau dikasih input itu outputnya cocok sesuai dengan data contoh ya. Ya prinsip gradient descent itu adalah mengupdate bobot sehingga meminimalkan kesalahan dari outputnya gitu ya. Nah di sini memang kalau single layer perceptron itu punya kelemahan ya, yaitu dia itu decision surface-nya itu linear, jadi untuk problem yang relatif sederhana, gampangnya begitu ya. Untuk problem-problem yang non-linear, kita menggunakan multi-layer perceptron, gitu. Ya. Ya ini untuk problem yang lebih kompleks lagi, gitu ya. Nah di sini ada beberapa lapisnya juga bisa banyak, gitu ya. Ini hidden layer, gitu ya. Kesambungannya biasanya fully connected, gitu ya. Nah seperti ini, gitu ya. Algoritma juga backpropagation untuk yang standar gitu ya, sehingga dia mengidentifikasi bobot-bobot sehingga dia bisa membuat contoh input dan output itu sama dengan training data gitu ya. Nah cuma kalau di multi layer perceptron tadi yaitu kasusnya bisa lebih kompleks gitu ya. Nah kemudian di sini ternyata ya oke, itu sempat ya dulu tuh booming yang neural network multi-layer ini ya, everybody talk about it, gitu ya. Banyak problem yang ini. Tapi untuk betul-betul persoalan yang sangat ini kompleks, misalkan mengidentifikasi wajah, pokoknya melibatkan image ya, karena image itu kan kebetulan banyak kalau dari sisi representasi kan hanya berupa pixel ya dengan intensitas yang menggambarkan warna tadi ya, bahkan warna dikodekan dalam bentuk RGB atau mungkin dengan representasi yang lain gitu ya. Nah itu sulit untuk belajar gitu ya. Ya meskipun hidden layernya dibikin panjang banget gitu ya, tetap aja dia nggak bisa gitu ya. Nah disitulah mulai orang itu melihat something must be done with gitu ya. Jadi mungkin dengan algoritma yang standar dia nggak cukup gitu, perlu cara lain. Nah, disitulah kemudian ada terobosan baru yang kita sebut dengan deep learning gitu ya. Sebetulnya kalau sama-sama layernya banyak itu sebenarnya juga sudah ada, tapi algoritma standar backpropagation dipakai dan mungkin setting-setting lainnya itu membuat dia itu tidak bisa belajar dengan baik untuk persoalan-persoalan yang sangat kompleks gitu ya. Nah, di sini ya oke, kalau ini pertanyaannya kenapa deep learning, apakah ini bagus? Ya memang betul lebih bagus gitu ya. Ya bedanya apa? Ya sebetulnya bedanya ya memang kalau sebetulnya severe layer nodes itu sebetulnya itu sebelum deep learning dikembangkan juga sudah dicoba ya, cuma nggak sukses gitu ya. Cuma kalau ya deep learning udah pasti layernya harus banyak gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau jawaban singkatnya juga di setiap layer itu dia punya satu tugas sendiri-sendiri ya, kita sebut sebagai feature identification ya. Saya nggak akan detail di sini, tapi hanya memberikan gambaran saja gitu ya. Nah di sini sebetulnya
untuk jawaban panjangnya itu kalau algoritma neural network yang standar, dia itu punya problem dengan gradient descent karena dia semakin panjang layernya, itu kemampuan dia untuk mengupdate, untuk belajar itu menjadi berkurang, namanya vanishing gradient problem gitu ya. Jadi kalau terlalu panjang dia seperti karena dia itu gradiennya itu semakin ke belakang nilainya semakin turun-turun sehingga at some point ya dia nggak ada pengaruhnya gitu ya. Nah ini problem dengan backpropagation yang standar. Gitu ya. Nah itulah yang coba ya. Oke. Tinggal sedikit. 5 menit lagi paling maksimal. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini itulah yang diatasi dengan si deep learning. Jadi dia melakukan breakthrough. Jadi ada trik gitu ya dengan satu algoritma pembelajaran tertentu gitu ya, sehingga meskipun layernya panjang dia nggak ada masalah gitu ya, dia masih tetap bisa belajar gitu ya. Dan memang nanti kita akan lihat ada beberapa jenis gitu ya. Pertama convolutional neural network gitu ya. Ya ini salah satu yang cukup fenomenal dan mature stream itu di sini gitu ya. Ini sebetulnya neural network yang selain layernya itu panjang, dia punya lapisan yang namanya operasi convolutional yang bukan fully connected ya. Convolutional itu operasi tertulis, kemudian ada proses pooling dan seterusnya, masing-masing sebetulnya mengidentifikasi feature ya dari katakanlah inputnya ya. Kalau image mungkin ada pola-pola tertentu yang dia identifikasi secara otomatis gitu ya. Ya ini contohnya ada convolutional layer, pooling layer, dan fully connected gitu ya. Nah kemudian ya ini itu didesain biasanya untuk computer vision, ya, tadi sudah saya jelaskan ya macam-macam gitu ya, itu contohnya gitu ya. Nanti computer vision problem itu biasanya menggunakan CNN ya, deep learning yang CNN gitu ya. Tapi selain CNN itu ada juga yang namanya recurrent neural network. Ini motivasinya kurang lebih seperti ini. Ini kadang-kadang ada persoalan yang input dan outputnya itu jumlahnya nggak jelas gitu ya, bergantung bisa berubah-ubah gitu ya, suara gitu ya. Kemudian kalau menghasilkan output dalam bentuk ringkasan atau deskripsi teks gitu, atau dari analisis DNA, itu biasanya outputnya itu bisa sembarang. Atau ada juga yang misalkan untuk mengenerate musik secara otomatis juga outputnya bisa sembarang ya, tidak fix gitu. Nah, disinilah namanya kalau ya istilahnya tuh sequence labeling gitu ya, itu RNN itu dipakai. Nah pada prinsipnya itu arsitekturnya seperti ini gitu ya, dia itu bisa input ke outputnya itu bisa bebas tuh karena sebetulnya dia itu outputnya itu dimasukkan ke input pada iterasi berikutnya. Jadi unfolding berdasarkan waktu gitu ya. Nah di sini ya aplikasinya sebetulnya banyak, tapi mungkin sedikit out of scope gitu ya, karena kebanyakan untuk text processing ya, meskipun tadi yang digabungkan dengan computer vision ada, yaitu tadi untuk image captioning gitu ya. Nah saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, jadi ini saya tidak spesifik penelitian tertentu, tapi apa yang saya sampaikan di sini sekedar memberikan gambaran ya, kira-kira aplikasi machine learning itu yang seperti apa, khususnya untuk computer vision, kemudian juga sebetulnya apa yang membedakan dia dengan algoritma yang standar, dan kenapa sekarang bisa sangat menjadi populer. Gitu. Ya saya kira sementara ini akan lebih bagus, sisa waktunya akan kita bisa pakai untuk tanya jawab. Terima kasih. Silahkan Pak Moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Dewi atas presentasinya, sangat bagus sekali. Tapi sebelumnya boleh dikembalikan lagi hostnya ke kita Pak? Make host ya? Oke. Ceng host ya, silahkan Pak. Ya. Terima kasih banyak. Mau di-share pertanyaannya? Pakai PPT? Hah? Kita ada beberapa pertanyaan nih, Prof. Oke, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Sony Wardoyo, Universitas Cendrawasih. lagi ya. Oke.
dari Ya, atau silakan aja. Sulawesi. Pertanyaannya, apakah machine learning bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi jenis-jenis bahan tambang? Jenis-jenis bahan tambang. Ya. Ya, oke. Aplikasi dari machine learning. Ya, oke. Ya, pada prinsipnya jawaban secara umum ya bisa gitu ya. Cuma masalahnya nanti datanya gitu ya. Apakah kita mendapatkan data yang relevan yang memungkinkan machine learning itu nanti bisa mengidentifikasi atau membedakan berbagai jenis bahan tambang gitu ya. Mungkin kalau sekedar foto mungkin agak sulit ya. Kalau sekedar foto gitu ya, karena mungkin untuk satu bahan kalau dilihat dari warna dan lain-lain, image itu mungkin bisa jadi punya overlapping gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi barangkali mungkin ada semacam katakanlah sensor-sensor tambahan gitu ya, apakah itu yang biasa dipakai untuk mungkin dengan sensor tambahan tertentu yang bisa saya kurang tahu ya, ini memang perlu orang yang ini lagi gitu ya, ahli sensor lah itu, apakah memungkinkan sensor yang bisa katakanlah menangkap panjang gelombang atau menangkap informasi lainnya yang kemungkinan besar nanti bisa dipakai untuk membedakan. Jawabannya yes, tapi bagaimana caranya dan apa yang harus dikumpulkan itu perlu riset. Nah, itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Kemudian pertanyaan kedua dari Irma Suryani dari Sumatera Barat. Apakah machine learning ini sama juga dengan sistem radar? Mohon penjelasannya, Prof. Kalau dikatakan sistem radar, ya sudah pasti beda ya. Kalau sistem radar itu mungkin lebih ke sensor ya. Jadi radar itu kan pada dasarnya dia mengelompokkan gelombang tertentu, kemudian menangkap pantulannya, dari pantulan dia coba dia visualisasikan gitu ya. Yaitu penerapannya bisa macam-macam kan, untuk deteksi pesawat di atas, atau mungkin cuaca, atau bahkan sekarang mungkin ada yang lagi meneliti radar yang bisa menangkap orang yang ada di balik tembok gitu ya. Cuma kelihatannya belum sukses betul gitu ya, tapi sudah ada arah ke sana. Nah, itu sensor kebanyakannya. Pemrosesan sinyal sensor menjadi bentuk visual. Kalau machine learning itu ya dia itu mencoba membuat pemodelan ya. Pemodelan atau korelasi antara contoh input dengan output target yang diharapkan ya. Jadi bedanya di situ. Radar lebih banyak ke arah sensor. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Kemudian pertanyaan lainnya dari Pak Sofyan dari IPB, ingin menanyakan bagaimana mekanisme machine learning untuk mengidentifikasi sebuah objek secara detail dan bagaimana tingkat akurasinya. Kemudian, apakah machine learning ini membutuhkan database secara direct memunculkan informasi menggunakan jaringan secara online? Yang terakhir, apakah machine learning ini dapat secara akurat mengidentifikasi objek-objek yang berukuran mikro hingga nano? Prof, pertanyaannya. Ya, kalau detailnya, kalau tadi sudah ada contoh banyak sekali ya untuk deteksi objek, bahkan di skin labeling itu dari semua yang ada tertangkap di foto, dia coba identifikasi setiap objek. Bahkan yang saya dengar sekarang itu ada sistem yang bisa mengidentifikasi sebanyak 1000 jenis objek yang berbeda-beda gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya ya indahnya di sini kalau machine learning, kita ngasih contoh saja ya. Contoh itu gambar, kemudian kita kasih bounding box kotak gitu ya. Lalu nanti ada informasi yang menyatakan kotak ini itu labelnya apa. Nah, indahnya di situ enaknya machine learning ya. Kita nggak perlu lagi mikir detail algoritma, tapi cukup ngasih contoh-contoh saja. Kalau kasusnya gambar dan ini bounding box yang mendeskripsikan label dari gambar itu gitu ya. Nah, kalau sistem yang dipakai apa macam-macam gitu ya. Kalau sekarang misalkan YOLO sudah versi 4 gitu ya. You can only quest itu salah satu contoh sistem yang dipakai untuk mendeteksi objek gitu ya. Dan sekarang itu bukan satu-satunya, ada banyak juga
contoh-contoh sistem yang lain gitu ya. Kalau akurasi sebetulnya udah cukup bagus gitu ya. Karena kalau akurasinya berapa itu ya rata-rata sudah sampai di atas 90%-an gitu ya, tergantung kualitas objek yang dideteksi gitu ya. Dan bergantung pada contoh data yang diberikan gitu ya. Semakin banyak dan bervariasi objek yang kita berikan, itu akan semakin sistemnya semakin pintar gitu ya. Jadi akurasi itu berfungsi dari itu tadi data, dan mungkin juga ada juga faktor arsitektur yang kita pakai gitu ya. Lalu yang ketiga itu, nah apakah menggunakan jaringan online atau enggak? Nah biasanya untuk algoritma soal yang kompleks dan datanya banyak itu komputer kita nggak sanggup gitu ya. Ya, biasanya itu sudah perlu yang namanya GPU ya, Graphical Processing Unit gitu ya, untuk bisa memproses gitu ya. Ya itu harganya lebih mahal gitu. Dan itu juga bergantung pada jumlah data dan besarnya model atau sistem yang kita pakai. Semakin banyak, karena sekarang itu ini ya, yang ukuran model itu menyatakan bobot yang harus kita estimasi. Jadi kalau di jaringan neural itu kan ada bobot-bobot jaringan ya. Nah sekarang untuk persoalan deep learning di sini yang kompleks itu bobotnya bisa jutaan gitu ya. Ya harus kita hitung berkali-kali dengan jumlah yang banyak gitu ya. Sehingga komputer dengan bahkan dengan beberapa GPU nggak cukup, dia komputer dengan mungkin jumlah GPU yang masif. Kalau udah seperti itu kita biasanya perlu namanya cloud ya. Tapi cloud untuk mendapatkan resource-nya seperti itu juga mahal gitu ya. Cloud sudah banyak yang menyediakan seperti IBM, Google, atau juga dari Amazon itu mereka sudah menyediakan cloud yang ya. Tapi kalau persoalannya nggak besar, cuma untuk main-main belajar nyoba, itu pakai PC komputer yang biasa, yang terakhir tapi biasa itu masih mungkin ya. Tapi begitu jumlah datanya agak besar dikit atau sistemnya agak besar, nah ini memang sudah perlu bantuan ya superkomputer. Itu yang bisa saya. Ada lagi yang belum terjawab tadi? Udah, Prof. Ini pertanyaan berikutnya lagi dari Bunga Aprilia Tika Unan. Kayaknya udah terjawab nih, Prof. Apakah jaringan saraf tiroid ini bagian dari mesin atau deep learning? Kayaknya udah tadi nih, Prof. Kemudian ya, bagaimana perkembangan machine learning dan pengolahan data science? Oke. Tadi udah dijawab ya. Jadi ANN itu memang bagian dari ANN itu salah satu metode dari machine learning. Metode lainnya ada banyak seperti naive Bayes, Bayesian, decision tree, atau nearest neighbor, ada banyak lagi metode yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau sudah bicara deep learning, itu basisnya adalah neural network gitu ya. Itu. Jadi deep learning itu pasti neural network juga, cuma dengan arsitektur yang besar, sangat kompleks gitu ya. Itu. Nah, kemudian tadi yang terakhir apa? Lupa saya. Pengolahan datanya, Pak. Perkembangan pengolahan datanya. Oh, dengan data science gitu ya. Terkait dengan data science ya. Kalau data science itu sebetulnya proses ya. Jadi sebetulnya sih ya machine learning termasuk juga deep learning itu bisa menjadi salah satu tool alat bantu yang dipakai untuk memproses data yaitu. Jadi data science itu adalah satu proses untuk bisa menguak cerita yang menarik di balik sebuah data. Ya. Dan biasanya melibatkan data yang jumlahnya banyak, sehingga kalau cuma kita lihat secara manual itu nggak mungkin, gitu ya. Dengan statistik juga nggak ketemu, gitu ya. Sehingga kita perlu tool-tool untuk bisa mencari pola, untuk memprediksi dan lain-lainnya. Nah, deep learning itu salah satu tool yang bisa dipakai untuk melakukan analisis yang masuk dalam kategori data science tersebut. Oke, ini pertanyaan dari Fisika Universitas Bengkulu, Pak, dari Pak Irkos. Apa solusi untuk sebuah kasus training data yang sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya? Dan apakah minimum jumlah data training adakah minimum jumlah data
agar output masih dapat diterima? Ya, biasanya begini sih. Kalau memang datanya cuma sedikit dan tidak memungkinkan untuk mengenerate data banyak, bisa jadi karena nggak ada datanya atau barangkali atau mungkin terlalu mahal gitu ya. Nah, itu biasanya kita memanfaatkan domain expert ya, orang yang ahli untuk membantu membuat rule jadi ya. Itu juga tergantung kalau kebetulan datanya banyak tapi tidak ada labelnya, itu kita bisa menggunakan semi supervise tadi ya. Tadi kan saya jelaskan di salah satu pendekatan. Datanya banyak, tapi yang punya labelnya, punya informasi output yang diharapkan itu seperti apa, itu sedikit, kita bisa memanfaatkan pendekatan semi supervise ya. Tapi kalau misalkan memang datanya itu sedikit, nggak banyak, yang unlabelnya pun juga tidak banyak, itu ya kita bisa memanfaatkan domain expert untuk menguak istilahnya itu menurunkan beberapa aturan mereka pahami. Nah, itu yang kita pakai untuk ya katakanlah membantu kita, karena nanti ada beberapa teknik yang bisa menggabungkan informasi dari domain expert dengan dataset yang sedikit. Oke, pertanyaan terakhir Prof dari Prodi Geofisika Universitas Bengkulu. Ini dari Safat Habibullah, ingin bertanya perihal keterkaitan machine learning di dunia geofisika, implementasi serta contoh peralatan atau produk dari machine learning terutama dalam eksplorasi dan pengolahan data geofisika. Maaf, persisnya gimana? Bisa diulangi lagi Pak? Tadi ada suara yang saya pernah dengar. Ingin bertanya keterkaitan antara machine learning dengan dunia geofisika, terus implementasi serta contoh peralatan atau produk dari machine learning, terutama dalam kaitan eksplorasi dan pengolahan data geofisika. Kalau contoh aplikasinya itu untuk forecasting ya, weather forecasting itu ya udah pasti ya. Jadi sekarang itu kan sensor dari untuk kalau geofisika yang saya tahu itu ya. Jadi banyak peralatan untuk memonitor cuaca gitu ya, mulai dari angin ya banyak, mungkin Bapak udah tahu, lebih banyak tahu gitu ya. Ya itu kan sudah bentuknya itu model-model IoT ya, datanya kan cukup banyak gitu ya. Nah kemudian kalau dulu mungkin melakukannya itu secara analitik ya, katakanlah kalau rankingnya begini, mencoba memformulasikan dengan model gitu ya. Tapi sekarang kita cukup mengamati aja, gitu ya. Tapi dengan sebanyak-banyak mungkin data yang bisa kita tangkap baik melalui sensor maupun observasi langsung gitu ya. Misalkan termasuk hari ini cerah, suhunya berapa, kemudian kalaupun hujan berapa ininya gitu ya, kemudian terjadi badai di mana, kecepatannya berapa, itu kita bisa kita masukkan data-data seperti itu, kita modelkan, tergantung kita mau memprediksi apa gitu ya. Karena untuk apa yang akan kita prediksi harus kita tentukan tujuannya untuk apa. Nah itu bisa kita modelkan prediksi itu ya, untuk supaya nanti ya tinggal sistemnya berdasarkan misalkan data hari ini dan mungkin beberapa hari sebelumnya dan mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya. Nah sistem juga akan memprediksi situasi ke depannya seperti apa gitu ya. Nah kalau untuk sistem yang besar memang ini perlu komputer yang gede gitu ya. Saya sendiri belum pernah bekerja untuk di bidang ini gitu ya, jadi kalau kasih contoh juga kurang tahu, tapi yang saya tahu persis karena ini saya baca dari literatur ya, untuk simulasi ya salah satunya, selain forecasting itu juga simulasi, dan mungkin juga karena belum pernah saya validasi itu ya, kalau contoh ini kalau di negara-negara maju ya, kalau akan ada badai itu kan mereka udah tahu gitu ya, daerah mana yang akan terkena, kemudian katakanlah berapa misalkan kecepatan dan mungkin curah hujannya gitu, sehingga orang yang barangkali akan terkena dampaknya itu bisa dikasih informasi terlebih dahulu gitu ya. Ya mungkin sebelumnya juga ada teori yang sifatnya itu analitik gitu ya, cuma dengan kalau datanya tersedia banyak, barangkali itu mungkin prediksinya bisa lebih akurat
dan cepat. Ya, cepat itu mungkin ini. Proses pembelajaran di machine learning biasanya lama, gitu ya. Tapi begitu modelnya sudah jadi, artinya aturannya sudah terbentuk, itu pemakaiannya itu bisa cepat. Gitu ya. Saya kira itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Dewi. Ini ada satu permintaan dari peserta, mohon nanti Pak materinya katanya di-share melalui panitia aja. Oke, mangga. Nanti saya ke ini ya, ke WA ke Bu Elvi ya. Terima kasih aplaus untuk Pak Dewi atas presentasinya yang sangat super sekali. Terima kasih, sama-sama.